Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Cahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, dia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan ditatahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka ditatah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena keduanya itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, topan, kelap kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Berapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera, Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri, dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. 9 orang anak raja sudah berada di dalam negeri itu. Akhirnya raksasa itu mencanangkan supaya Indra Bangsawan pergi menolong Raja Kabir. Diberikannya juga suatu permainan yang disebut sarung kesaktian dan satu isyarat kepada Indra Bangsawan seperti kanak-kanak, dan ilmu isyarat itu boleh membawanya ke tempat jauh dalam waktu yang singkat. Dengan mengenakan isyarat yang diberikan raksasa itu, sampailah Indra Bangsawan di negeri antah berantah. Ia menjadikan dirinya budak-budak berambut keriting.
Raja Kabir sangat tertarik kepadanya dan mengambilnya sebagai permainan Putri Kemalasari. Putri Kemalasari juga sangat sukacita melihatnya dan menamainya si hutan. Maka si hutan pun disuruh Putri Kemalasari memelihara kambingnya yang 2 ekor itu, seekor jantan dan seekor betina. Diceritakannya juga bahwa Syahperi lah yang akan membunuh Garuda itu. Adapun Syahperi itu ada adik kembar, Indra Bangsawan namanya. Ialah yang akan membunuh Buraksa itu. Tetapi bilakah gerangan Indra Bangsawan baru akan datang? Putri Kemalasari sedih sekali. Si hutan mencoba menghiburnya dengan menyanyikan pertunjukan yang manis. Maka Putri Kemalasari pun tertawalah dan si hutan juga makin disayangi oleh Tuan Putri. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi. Orang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seruas 10 yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya di selit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra Bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tapi berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa dan menunjukkannya kepada raja. Tapi berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, Baginda menyuruh orang berbuat mahligai di tengah padang akan tempat duduk Tuan Putri. Di bawah mahligai itu ditaruh 1 bejana berisi air, supaya Buraksa boleh datang meminumnya. Di sanalah anak raja yang 9 orang itu boleh berebut Tuan Putri. Barang siapa yang membunuh Buraksa itu, yaitu mendapat hidungnya yang 7 dan matanya yang 7. Dialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun ditinggalkan Baginda di mahligai di tengah padang itu. Si hutan juga menyusul datang. Tuan Putri terharu akan kesetiaannya dan menamainya si kembar. Hatta si kembar pun bermohon kepada Tuan Putri dan kembali mendapatkan raksasa neneknya. Kembar pun naik ke mahligai Tuan Putri. Hatta Buraksa itu pun datanglah dengan gemuruh bunyinya. Tuan Putri ketakutan dan si kembar memangkunya. Tersebut pula perkataan Buraksa itu. Apabila dilihatnya ada air di dalam mulut bejana itu, maka ia pun minumlah, serta dimasukkannya kepalanya ke dalam mulut bejana tempat jerat tertahan itu. Maka kuda hijau si kembar pun menarik tali jerat itu, dan Buraksa pun terjeratlah. Si kembar segera datang memerangnya hingga mati, serta mengiris hidungnya yang 7 dan matanya yang 7 itu. Setelah itu, si kembar pun mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Putri dan gaib dari padang itu. Tuan Putri ternganga-nganga, seraya berpikir bahwa orang muda itu pasti adalah Indra Bangsawan. Hatta para anak raja pun datanglah. Dilihatnya bahwa Buraksa itu sudah mati, tetapi mata dan hidungnya tiada lagi. Maka mereka pun mengerat telinga, kulit kepala, jari, tangan, dan kaki Buraksa itu untuk dibawa ke Baginda. Baginda tidak percaya mereka sudah membunuh Buraksa itu, karena tanda-tanda yang dibawa mereka itu bukan alamatnya. Selang berapa lama si kembar pun datang dengan membawa mata dan hidung Buraksa itu, dan diberikan Tuan Putri sebagai istrinya. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina.
tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati.